Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi di channel saya Ikrima Nur. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang jenis-jenis belajar dan jenis-jenis kecerdasan. Baik, saya akan menjelaskannya. Yang pertama, jenis-jenis belajar. Perkembangan atas pengelompokan jenis-jenis belajar ini muncul dalam dunia pendidikan, sejalan dengan kebutuhan hidup manusia yang juga bermacam-macam. Adapun jenis-jenis belajar yaitu yang pertama, belajar abstrak. Belajar abstrak pada dasarnya adalah belajar dengan menggunakan cara-cara berpikir abstrak. Tujuannya ialah memperoleh pemahaman serta pemecahan yang tidak nyata dalam mempelajari hal-hal yang abstrak. Peranan akal atau rasio sangatlah penting. Begitu pula penguasaan atas prinsip-prinsip dan konsep-konsep, contohnya dalam jenis ini yaitu belajar tauhid. Kedua, belajar keterampilan. Belajar keterampilan merupakan proses belajar yang bertujuan memperoleh keterampilan tertentu dengan menggunakan gerakan-gerakan motorik. Dalam belajar jenis ini, proses pelatihan yang intensif dan teratur sangat diperlukan. Contoh dalam jenis ini yaitu belajar cabang-cabang olahraga dan melukis. Bentuk belajar keterampilan ini disebut juga latihan atau training. Ketiga, belajar sosial. Belajar sosial adalah belajar yang bertujuan memperoleh keterampilan dan pemahaman terhadap masalah-masalah sosial, penyesuaian terhadap nilai-nilai sosial dan sebagainya. Contohnya seperti masalah kelompok, masalah persahabatan, dan masalah sosial lainnya. Keempat, belajar pemecahan masalah. Belajar pemecahan masalah pada dasarnya adalah belajar untuk memperoleh keterampilan atau kemampuan memecahkan berbagai masalah secara logis dan rasional. Tujuannya ialah memperoleh kemampuan atau kecakapan kognitif guna memecahkan masalah secara tuntas. Contohnya, ketika guru mengajar matematika dan IPA sangat dianjurkan untuk menggunakan model dan strategi mengajar berorientasi pada cara pemecahan masalah. Kelima, belajar rasional. Belajar rasional adalah belajar dengan menggunakan kemampuan berpikir secara logis atau sesuai dengan akal sehat. Jenis belajar ini berkaitan erat dengan pemecahan masalah. Keenam, belajar kebiasaan. Belajar kebiasaan yaitu proses untuk membentuk kebiasaan-kebiasaan yang baru atau perbaikan kebiasaan yang telah ada. Ketujuh, belajar apresiasi. Belajar apresiasi merupakan belajar untuk mempertimbangkan arti penting atau nilai suatu objek. Contohnya, belajar bahasa dan sastra, prakarya dan kesenian. Kedelapan, belajar pengetahuan. Belajar pengetahuan yaitu belajar yang dilakukan dengan cara melakukan penyelidikan terhadap objek pengetahuan tertentu. Contohnya, penelitian lapangan. Kedua, jenis-jenis kecerdasan. Jenis kecerdasan ada 8 jenis kecerdasan. Yang pertama, kecerdasan linguistik. Jenis kecerdasan ini berkaitan dengan kemampuan anak dalam berbahasa baik dalam bentuk tulisan maupun saat berbicara. Kecerdasan linguistik dapat dilihat ketika anak suka membaca, cepat mengeja kata dengan baik, suka menulis, suka berbicara, dan mendengarkan cerita. Jika anak menunjukkan kesukaannya seperti ini, orang tua bisa memberikan buku-buku cerita maupun huruf alfabet supaya bisa menstimulus kecerdasannya. Kedua, kecerdasan logika atau matematika. Jenis kecerdasan ini biasa ditandai ketika anak tertarik dengan angka-angka, menyukai matematika, dan hal-hal yang berbau sains maupun yang berhubungan dengan logika. Untuk
mengasah kemampuannya, orang tua bisa memberikan anak alat berhitung yang menarik, benda-benda untuk dihitung, puzzle, dan bermain monopoli. Ketiga, kecerdasan intrapersonal. Anak dengan tipe kecerdasan ini cenderung suka bermain dan ia juga memiliki rasa percaya diri yang tinggi dan bisa mengomunikasikan perasaannya dengan baik. Jika si kecil menunjukkan tanda kecerdasan ini, berikan ia dukungan dengan menyediakan tempat yang nyaman untuk bermain sendiri. Orang tua bisa memberikan boneka atau mainan untuk peragaan. Keempat, kecerdasan interpersonal. Kecerdasan ini berbanding terbalik dengan kecerdasan intrapersonal. Anak yang memiliki tipe kecerdasan ini lebih suka bermain dengan banyak orang. Jika anak menunjukkan kecerdasan ini, maka orang tua bisa mengajak anak bermain bersama atau sering mengajak anak datang ke acara keluarga untuk bersosialisasi. Kelima, kecerdasan musikal. Kecerdasan musikal barangkali salah satu tipe kecerdasan yang paling mudah dilihat oleh orang tua. Ciri-ciri anak yang memiliki kecerdasan ini antara lain suka bernyanyi, menggoyangkan badan, atau berjoget ketika mendengar suara musik. Jika anak menunjukkan kecerdasan ini, maka orang tua harus mendukung minat anak di bidang musik, dan ia memberikan alat musik seperti drum kecil, keyboard, piano, pianika, dan berbagai alat musik lainnya. Keenam, kecerdasan spasial. Anak yang memiliki kecerdasan ini biasa terlihat dari kesukaannya menggambar, mencoret-coret kertas, mewarnai, dan suka berimajinasi. Untuk anak yang memiliki kecerdasan ini, berikanlah buku gambar dan perlengkapan untuk mewarnai. Ketujuh, kecerdasan kinetik. Anak yang memiliki kecerdasan ini sangat aktif, seperti suka berolahraga, menari, menyentuh berbagai benda dan mempelajarinya, atau membuat suatu dengan tangannya sendiri. Untuk mendukung kecerdasannya, berikan anak mainan balok-balok kayu, kantong plastik agar membuat bangunan atau rumah-rumah. Kedelapan, kecerdasan naturalis. Anak yang memiliki kecerdasan naturalis sangat suka bermain di alam. Anak ini juga menyukai binatang, memiliki kepedulian terhadap lingkungan, suka dengan tanaman. Anak seperti ini sangat suka diajak jalan-jalan di alam bebas, pergi ke kebun binatang, melakukan kegiatan berkebun bersama sambil mengenal jenis-jenis tanaman dan hewan atau serangga yang ia temui. Oke, sekian video dari saya, semoga bermanfaat dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.